Dan dalam hal ini, saya kira untuk isu 3 periode ini kita mesti sepakat dengan Ibu Megawati ya, yang berdiri kokoh tidak lepas dari agendanya ya. Kalau begitu kita nggak concern pada agenda tapi kita concern pada kita taat secara demokrasi dan konstitusi kan gitu. Ini kan kelihatannya mengapa isu wakil presiden itu muncul gitu ya, bahwa seorang presiden 2 periode itu tidak ada larangan untuk menjadi wakil presiden. Ini saya kira kita bisa menyimpulkan operasi untuk 3 periode itu sudah tertutup gitu ya, Bung Rocky ya, kesimpulannya ya. Karena itulah kemudian muncul opsi wakil presiden kan gitu. Itu kalau pepatah bilang tiada akar rotan pun berguna. Gitu. Tiada akar rotan berguna ya, bukan kebalik ya. Gitu kira-kira tuh. Tiada bakmi bihun pun berguna kira-kira gitu, atau dibalik tiada bihun. Jadi sebetulnya tadi kita mulai dengan apa sebetulnya yang kita bisa contoh dari situ selain arogansi, selain ketamakan kekuasaan kan. Itu artinya udah dapat piring terakhir udah. Jadi Pak Jokowi itu piring terakhirnya udah selesai. Mesti udah makan makanan pencuci mulut. Dia mau makan dari awal lagi kan. itu namanya rakus itu. Dan kerakusan itu bukan watak dari demokrasi, bahkan bukan watak dari bangsa Indonesia. Berbagilah aja Pak Jokowi. Ngapain mesti ambil jatah yang bahkan wakil presiden itu hal yang remeh-temeh sebetulnya itu kan. Pak SBY dulu nggak peduli dengan wakil presiden karena dia menganggap bahwa elektabilitasnya tinggi, sehingga waktu dimajukan nama Pak Budiono dulu semua orang kaget. Kenapa Pak Budiono orang yang betul-betul sederhana, bermutu, dan secara teknokrat bisa membantu Pak SBY itu. Jadi bayangkan misalnya kalau Pak SBY bilang oke, saya mau 3 periode karena itu saya mau jadi wakil presiden tuh kan, hancurlah kemegahan atau kemuliaan kekuasaan itu kan. Jadi noblesse oblige itu, nobility itu hilang. Kan di situ justru orang ukur Pak Jokowi itu dari petugas partai jadi wakil petugas partai kalau begitu kan. Jadi semua hal yang menyangkut keindahan berpolitik diberantakan oleh Pak Jokowi itu dan timnya itu yang dorong Jokowi. Udah kalau nggak bisa jadi presiden lagi udah wakil presiden aja. Dari segi itu saya pro Ibu Mega PDIP yang nggak lurus dengan konstitusi. Cuma nggak bisa udah 2 kali udah cukup lah. Wah, PDIP sendiri kekurangan kader itu soal internal dia. Tapi Ibu Mega bertahan pada prinsip konstitusi itu. Dan itu yang mungkin menyebabkan Pak Jokowi akhirnya cari cara untuk ngeles-ngeles kecil gitu. Tapi sekali dijab sama Ibu Mega nanti selesai semua masalah ini. Baik, sahabat sekalian, ini ada tulisan yang saya sendiri bingung gitu. Karena tulisannya itu judulnya Jokowi bingung. Saya sendiri bingung, jadi kita tanyakan aja kepada yang menulisnya gitu. Mungkin yang gambaran yang Bapak ada itu mungkin dari segi apa saja Pak kebingungannya? Sebenarnya respon aktualnya itu ketika Jokowi katakanlah didorong juga gitu kan, kemudian ada legitimasi, ungkapan-ungkapan bahwa dia akan menjadi wakil presiden. Wakil presiden. Gitu, Pak. Itu karena kebingungan itu, Pak. Ya karena kebingungan gitu. Jadi saya melihat kenapa kok sampai ke tingkat mau jadi wapres itu sudah. Dikira itu wacana-wacana biasa saja, ternyata rada serius ya, Pak. Awalnya memang wacana biasa, itu serius dan itu sudah gradasi gitu kan dari sekian derajat yang tadinya targetnya ingin bisa diperpanjang dengan amandemen gitu kan, 3 periode amandemen, tapi reaksi publik kuat gitu kan, sehingga MPR juga seperti tidak mau ada amandemen berhubungan dengan jabatan presiden yang ditambah gitu kan. Itu pernah terungkap oleh ketua MPR, mau amandemen hanya soal PPHN katanya, GBHN, jadi terbatas gitu, ada gitu kan, artinya reaksinya gitu kan, kerentanan publiknya tinggi gitu kan, sehingga itu tidaklah itu 3 periode aja. Kemudian ada enggak karena ini pandemi gitu kan, perpanjang sampai 2027 saja gitu kan, tidak 1 periode karena pandemi ini, kalau pemilu nanti kacau. Ternyata pandeminya enggak turun gitu kan, hilang lagi kan agenda itu. Kemudian muncul lagi, memang tidak mungkin Jokowi menambah dengan handicap atau kendala seperti tadi, termasuk handicap konstitusi kan.
perpanjangan tangan saja, gitu kan. Dicarilah boneka-boneka, gitu kan, yang kira-kiranya bisa melanjutkan dan bisa melindungi, gitu kan, pasca periodenya, gitu kan. Nah, ada sebutan Ganjar lah yang ramai kan waktu itu, Pak. Ganjar nih kepanjangan tangan oligarki, kepanjangan tangan kemauan Jokowi, gitu kan, sampai berbenturan dengan Megawati. Akhirnya kan gitu, ada punya kandidat lain PDIP, Puan Maharani kan, benturan tuh, gitu. Terus cari yang mungkin lebih ringan, Erick Thohir, mungkin nih Erick Thohir lah kepanjangan tangan, Menteri BUMN banyak duitnya, gitu kan, walaupun banyak membangkrutkan BUMN, gitu kan, nggak ada prestasi, tapi ini nggak apa-apa lah, gitu, maju, gitu kan, Erick Thohir didorong. Ya, tapi juga akhirnya berat, gitu. Nah, kalau itu saya harus maju lagi, gitu. Majunya gimana? Jadi presiden nggak mungkin. Wapres saja, gitu Pak. Yang penting saya bisa mengamankan diri saya, keluarga saya, kroni saya, gitu kan, atau juga kepentingan-kepentingan lain yang dititipkan kepadanya, sehingga dia siap jadi wapres. Nah, presnya siapa? Yang disebut-sebut mah Prabowo, gitu kan, sebagai pesaingnya waktu dulu, gitu kan, semacam balas jasa lah. Dulu Prabowo yang siap masuk dalam tim kabinetnya, sekarang siap menjadi wakilnya, misalnya, wallahu alam ya Pak ya. Tapi seperti itu. Kalau lihat itu, Jokowi bingung ini, dia bingung mau kemana saya, gitu kan. Nah, tambah lagi nanti dengan kasus-kasus kan, kasus IKN yang belepotan, gitu kan, nggak jelas siapa investornya. Kemudian ada kasus kereta cepat yang mangkrak, gitu kan, akhirnya yang tadinya janji tidak pakai APBN sekarang harus APBN kan, jadi membebani dong kalau begitu keuangan negara. Mungkin juga nanti kasus BBM sekarang ya ramai, akhirnya membuat kalut Pak, gitu ya, kalut sebetulnya. Kalau kita melihat lah, itu boleh subjektif ya, boleh saja kan. Tapi kita melihat sebenarnya Jokowi sedang bingung gitu, ini menghadapi kondisi ini bagaimana gitu kan. Tadinya 2024 aman, tapi sampai 2024 juga nggak gampang ini, gitu. Pak, walaupun Jokowi ini sudah mengumpulkan rakyat-rakyat bayaran, ya, musrah dengan dibayar itu, tapi tampaknya ini memang peluang untuk pemilu ditunda dan 3 periode itu kayaknya udah semakin tidak mungkin ya Pak ya. Jadi wakil presiden itu mungkin sasarannya untuk mengamankan ya Pak ya. Mengamankan, terutama kan Pak ini kalau misalkan kita melihat dari sisi yang normal ya Pak ya. Sebenarnya kan banyak hukum yang direkayasa. Ya. Nah, kalau misalkan ini berganti rezim katakanlah ya, berganti pemerintahan, kira-kira bagaimana Pak itu ke depannya Pak? Kalau misalkan bukan dari oligarki, bakal seperti apa itu Pak? Itu? Ya mungkin Pak Jokowi harus jadi pesakitan, itu harus diproses secara hukum. Jadi kasus-kasus hukum gitu kan yang terjadi seperti misalnya gitu kan soal hak asasi manusia lah, soal meninggalnya dulu dari sejak mulainya menjabat 2019 kan petugas KPPS gitu kan. Kemudian soal pembantaian atau pembunuhan atau pelanggaran HAM di 2021-22 Mei, soal 6 Laskar, FPI, soal Dr. Sunardi yang ditembak tanpa proses peradilan tiba-tiba dibunuh, itu semua tahu. Ketika itu peristiwa-peristiwa politik, tanggung jawabnya di pemimpin politik Pak. Gitu. Kalau kriminal biasa gitu kan, tanggung jawab pada masing-masing. Tapi kalau itu adalah kejahatan politik gitu kan, dan proses politik yang terjadi, termasuk juga peradilan politik, itu tanggung jawabnya pada pemimpin politik gitu. Dan itu harus dipertanggungjawabkan ketika dia tidak punya kekuasaan politik. Jadi berisiko Pak gitu, kecuali kalau rakyat memaafkan gitu kan. Ini kan kejahatan terhadap rakyat gitu kan, secara politis tadi gitu ya, yang masuk ke ruang kriminal nantinya kan gitu misalnya. Dia harus diminta pertanggungjawaban. Kecuali dia mundur, saya minta maaf kepada rakyat, gitu kan. Kemudian kata rakyat, ya sudah dimaafkan, Bapak pensiun saja, pulang saja ke Solo, gitu kan. Nikmati hidup sebagai orang yang pernah memimpin negeri ini, silahkan bertani atau berdagang lagi, gitu kan. Memangnya mungkin dimaafkan. Tapi kalau tidak, ya konsekuensi logisnya adalah karena dia ngotot, kemudian misalnya dia tidak menjabat lagi, ya pertanggungjawabkan dong yang kemarin. Gitu. Baik perilaku politik, budaya maupun hukum. Walaupun itu mantan presiden ya Pak ya? Enggak jadi masalah. Kalau sudah bukan presiden sudah hukum sudah sama. Enggak ada imunitas Pak. Gitu. Enggak ada hukum yang melindungi seorang mantan presiden untuk kejahatan politik. Ya gitu kan. Barangkali gambarnya seperti mantan Perdana Menteri Malaysia ya Pak? Oh iya, sama itu kan kena kan. Terkena gitu. juga itu seperti itu. Istrinya juga kena gitu kan. Jadi memang ini bakal merembet bisa ke keluarga nantinya. Gitu. Jadi risiko berat. Makanya itulah Pak, saya lihat
kalau begitu jadi berbahaya, saya harus tetap bertahan. Itu sampai nggak apa-apa jadi wakil presiden juga, mungkin nggak apa-apa jadi menteri juga. Jangan-jangan nggak apa-apa jadi buzzer juga. Yang penting masih di sana. Tapi kan gini, itu kan baru skenario satu ya Pak ya. Kan bisa juga terjadi skenario bahwa memang yang akan terpilih itu kan dengan pertolongan Allah bisa yang orang yang tidak terikat dengan oligarki gitu. Iya. Nah, misalkan ya Pak ya, misalkan di sini misalkan Anies Baswedan yang terpilih gitu. Kan tampaknya hukum itu akan ditegakkan seperti itu ya. Seharusnya. Ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau menurut gambaran saya itu bagusnya Jokowi itu dari sekarang Pak mundur. Itu makanya. Mundur jadi tapi ada win-win solution ya Pak ya. Udah ya kesalahan ini dimaafkan tapi kesalahan saya jangan diusut. Sebenarnya solusi yang bagus itu seperti itu. Iya, jadi hanya catatan sejarah saja. Iya. Pemimpin jelek. Iya. Tapi dari sisi penderitaan fisik enggak. Sebab ini kan ada sebenarnya gitu kan orang minta maaf itu tidak menghapuskan pidana. Oh iya betul. Ya kan itu dalam aturan hukum. Tapi itu bisa menjadi hal yang meringankan. Gitu Pak, jadi hal yang meringankan. Sampai kalau hukuman dalam kasus-kasus pidana misalnya kan, seorang dihukum tapi percobaan, gitu kan dia dapat hasil yang meringankan. Jadi dihukum tapi tidak dijalankan. Misalnya kan, kalau dia melakukan di masa percobaannya itu baru masuk penjara. Ada kan yang seperti itu, gitu kan. Jadi ada keringanan-keringanan. Nah, kalaupun dia tadi minta maaf, gitu kan, kemudian kalaupun diproses hukum ada keringanan. Iya. Tapi syukur-syukur juga tidak kan, yang namanya masyarakat kita masyarakat sabar, pemaaf. Gitu. Jadi siapa tahu lah, mudah-mudahan gitu, nggak bisa dijamin juga. Atau gini Pak, justru sekarang juga bingungnya juga karena ini mahasiswa ini nggak berhenti. Ya bingung juga. Bingung gimana kalau betul-betul tumbang gitu. Bingung rasa rakyat masyarakat mahasiswa nggak berhenti, buruh juga masih punya agenda, itu umat Islam juga katanya akan berjalan terus gitu kan terhadap isu-isu yang demi kepentingan rakyatnya gitu kan, aksi bela rakyat dan seterusnya, itu pasti mengganggu Pak. Dan itu energi Pak gitu, dan seseorang akhirnya dia harus menyerah gitu pada kondisi pilihan yang berat gitu kan. Itu biasanya begitu. Kalau awal mah dia masih silakanlah sampai kapan juga, tapi prakteknya kemudiannya waduh nggak mampu lagi nih gitu kan. Pembiayaannya kan berat itu memboroskan uang negara, belum kalau itu jadi korban coba. Sekarang belum Pak, masih pingsan, baru lelah gitu kan, bawa ke ambulan. Tapi kalau ada yang tembak atau yang tiba-tiba banyak berapa orang terpaksa ditembak, itu kan menggelinding Pak. Gitu, bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan. Tindakan yang semakin represif nanti tindakan itu justru itu menjadi bola salju bagi aksi-aksi itu. Seperti kasus 98 lah, setelah kasus Trisakti kan, itu ada yang meninggal dulu tembak baru gitu berubah. Jadi itu bingung Pak, ini mau represif, mau akomodatif gitu kan, mau pola apa. Nah itulah yang kondisi sekarang. Jadi kalau mau pilih, mendingan pilih mundur. Oh ya. Itu. Jadi saran Bapak untuk menghindari kebingungan. Iya, menghindari kebingungan. Ya, sebaiknya mundur ya Pak ya. Mundur lah. Menjalankan ketetapan MPR nomor 6 2001 kan bagus kan. Saya pikir itu lebih terhormat ya Pak ya. Lebih terhormat untuk mundur gitu ya. Lumayan lah. Daripada bertahan udah jelas sekarang udah perang kebobrokannya udah ketahuan, sudah solusinya juga udah susah Pak. Sekarang jalan keluar udah susah. Sekarang rakyat pasti dikorban terus seperti itu. Baik sahabat sekalian, kita berharap lah walaupun sepertinya kita pesimis, tapi mudah-mudahan ada perubahan dan mudah-mudahan juga ada kesadaran dari para pemimpin kita ya bahwa mereka ini sebenarnya sekarang sudah menemui jalan buntu karena semua kebobrokannya sudah diketahui oleh rakyat. Dan satu-satunya cara adalah mengangkat bendera putih gitu, alias mundur. Baik Pak, sebagai closing statement dari apa yang Bapak sampaikan, boleh Pak kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Baik ya, saya baca aja Pak ya. Iya, dibaca aja Pak, dibaca ya. Saya kira closingnya ini aja. Apa yang Bapak tulis? Karena closing saya pernah menulis dengan begini Pak, Jokowi memang sudah tidak dapat memberi harapan. Dan tidak ada harapan. Rakyat sudah ingin memiliki pemimpin baru yang lebih amanah, jujur dan kapabel, segar, berani dan mampu memimpin gerakan untuk memulihkan wibawa dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Betul. Jangan biarkan Jokowi bingung. Tidak ada yang bisa diharapkan dari orang yang menderita delirium atau penyakit kebingungan, acute conventional confusional state. Sindrom delirium dapat berdampak pada pemanjangan perawatan di rumah sakit
atau berisiko kematian. Baik. Terima kasih, Pak. Delirium, Pak ya. Iya. Itu namanya acute confusional state. Barangkali mudah-mudahan apa yang Bapak saya didengar ya, Pak. Karena closing baca aja ya, Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.